Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konten pertama saya di channel Marlindo ini, yaitu kemarin saya sudah mensurvei di akun Instagram saya. Mereka mau yang membentuk karakter pengusaha dulu atau uang 5.000 rupiah menjadi 20 kali putaran. Menjadi berapakah itu? Jadi di sini akan saya menjelaskan bahwa dalam 20 kali putaran uang 5.000 itu bisa menjadi 5.800.000.000 rupiah. Bagaimana caranya? Kita akan membentuk konsep, yaitu dengan 3 kali lipatnya. Mungkin kita berangan-angan, caranya bagaimana sih kita membuat sesuatu yang 3 kali lipat gitu nilainya nantinya. Banyak sekali sebenarnya. Contohnya yang paling mudah, dengan kita membuat suatu karya, mungkin yang biasa kita tahu yaitu kuliner ya, karena kita semua pasti membutuhkan makanan. Di dalam makanan tersebut banyak sekali harga-harga yang sebenarnya murah, namun apabila yang membuatnya itu dan rasanya enak, itu akan berubah harga tersebut menjadi yang semakin tinggi. Contoh, nasi goreng di pinggir jalan itu mungkin harganya 15.000, 20.000. Tapi ketika dia masuk ke kafe atau restoran, maka makan tersebut menjadi lebih mahal gitu. Nah, konsep ini yang akan kita lakukan pada video kali ini. Jadi pertama kita itu membuat hal yang mendasar, apa ya yang bisa kita buat dari 5.000 menjadi 15.000, yaitu yang tahap pertama, yaitu 5.000 ke 15.000. Saya bisa menjawab di sini. Contohnya yaitu di sini ada, di tempat saya itu ada namanya omuek. Di dalam omuek itu ada telur, nasi, dan bawang goreng. Nah, ketika kita mencari bahan dasarnya, sebenarnya itu mungkin harganya 5.000 rupiah. Namun ketika kita jual di sini harganya bisa 20.000 rupiah. Dan modalnya itu hanya nasi mungkin ketika kita membeli beras satu porsi itu mungkin 2.500. Terus ketika kita beli bawangnya apabila satu porsi itu mungkin ya 500 rupiah saja. Terus kita beli telur yang harganya 2.000 per butirnya. Terus bagaimana sih caranya membuatnya? Banyak sekali tutorialnya di YouTube yang lain, di chef yang lain. Kita bisa membuat seperti yang biasa dibikin Chef Arnold atau chef siapapun, Chef Marinka, atau banyak sekali chef-chef yang lain yang bisa kita tirukan masakannya. Contoh lain mungkin di almarhum ayah saya dulu, dia itu punya sapinya ya lumayan banyak. Ketika sapi itu mengeluarkan kotorannya, sama ayah saya itu hanya dibuang begitu saja. Banyak sekali peternak yang membuang kotorannya itu ya udah dibuang aja gitu. Padahal ketika kita sedikit effort untuk berusaha, mungkin ketika kita tidak punya sapi tersebut, tidak punya kambing tersebut, kita bisa
mengolahnya. Izin kepada yang punya, izin Pak, apakah boleh kotorannya saya pakai untuk saya jadikan pupuk untuk nantinya saya jual. Pasti 90% dibolehin. Karena bapak saya dulu juga ada beberapa orang yang memintanya dikasihkan saja, seperti itu. Padahal harga pupuk itu saya lihat itu per bungkus itu bisa mencapai 15.000. Padahal kita tidak modal, kita hanya membutuhkan suatu keterampilan untuk membuatnya. Jadi sebenarnya di sini saya menekankan itu terkait effort kita untuk melakukannya. Oke, mungkin ketika prakteknya tidak bisa sedemikian rupa. Karena mungkin kita ketika udah untung 15.000, kita mungkin membutuhkannya kembali uang tersebut untuk kita pakai untuk keperluan sehari-hari. Namun sebenarnya hitungan matematika ini kan tidak salah kan, apabila kita melakukannya sedemikian rupa, pasti dalam 20 kali putaran pun kita dapat mencapai 5 miliar tersebut. Contoh lain apa, Mas? Misalkan, oke, di sini saya jawab. Contoh lainnya itu kita punya contoh seperti kulit sapi. Kulit sapi pun, karena mohon maaf ya, di sini saya sering bicara tentang sapi karena memang ayah saya dulu pedagang sapi gitu. Jadi saya tahu sedikit banyaknya saya tahu. Jadi di dalam sapi tersebut kulitnya juga bisa kita buat seperti gendang atau beduk dan lain-lain sebagainya, alat musik yang lainnya. Kita bisa menjualnya dan kita mungkin dapat memintanya secara gratis kepada orang pemilik tersebut. Itu. Yang lainnya contohnya mungkin kita sekarang sering musimnya yaitu sepeda. Kita pada zaman dulu pasti mungkin punya sepeda ya, dibelikan oleh orang tua dan sebagainya. Dan mungkin bagi orang-orang yang sekarang memiliki sepeda, kita bisa menyewakannya kepada orang yang mau bersepeda namun tidak mempunyainya. Karena di masa sekarang ini banyak sekali orang-orang bersepeda yang ketika ingin membeli harganya terlalu mahal gitu. Di dalam masa pandemi ini, karena kita butuh yang namanya olahraga berkeringat. Di Jogja saya lihat itu ada salah satu penyewa sepeda. Dia satu hari punya pendapatan itu, satu sepedanya itu Rp30.000. Mungkin dia modalnya dari sepedanya tadi dulu, dia modalkan sewakan jadi 30.000 dan lain-lainnya. Misalnya seperti itu. Jadi yang saya tekankan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita menghargai uang sekecil apapun itu, nilainya bagi kita itu akan bermanfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita selanjutnya apabila kita mampu untuk berpikir seperti itu. Mungkin saya sendiri juga belum bisa mempraktekannya, namun saya akan mencoba mendasari nilai matematika ini yang sebenarnya benar gitu, apabila kita praktekkan dengan sesuatu yang kita laksanakan dengan baik. Mungkin cukup sekian yang saya paparkan kali ini. Saya niatnya hanya untuk membahas ini, yaitu
supaya bermanfaat bagi orang lain, agar tidak menyepelekan uang sekecil apapun, dan juga dapat bermanfaat bagi orang banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ¿Cómo se llama?